Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ilmu di dalam Islam yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan jaminan kepada orang yang mengamalkan ilmunya, dia akan memperoleh ilmu yang tidak tertulis di dalam kertas atau yang biasa disebut dengan ilmu laduni. Kalau kita misalnya membuka lembaran Al-Quran, kita akan mendapati dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ada satu ayat. Yang ayat itu berbunyi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kalau kita terjemahkan, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, akan menganugerahkan pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Menurut sebagian ulama yang disebut dengan al-arifin, yaitu orang yang dekat dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengenal Allah dengan baik, tafsiran ayat di atas bahwa siapapun yang menempati dan menduduki makam takwa, maka orang itu pantas dan layak menerima anugerah ilmu atau warisan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni sekali lagi itu merupakan ilmu yang dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati para kekasih-kekasihnya yang dicintainya, yaitu para waliullah. Salah satu contoh misalnya kita bisa mengambil salah satu wali dari wali-wali Allah yang disebut dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali, yang bernama, kita semua mafhum nama wali ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang beliau ini satu ketika pernah melihat kehadiran Rasulullah SAW. Jadi Rasul datang kepada dia sebelum dia melaksanakan sholat zuhur. Ketika Rasul datang, ia kaget bukan main, dan kemudian tidak jadi melanjutkan sholatnya. Tak lama kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai anakku, mengapa engkau takut berbicara di hadapan orang banyak dalam berdakwah? Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara, ditambah lagi banyak para ulama-ulama yang sangat mahir dalam berbicara. Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan rasa malu. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jalani ini, Rasulullah SAW lalu kemudian memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya. Lalu Rasulullah SAW meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebanyak 7 kali. Lalu kemudian Rasul berkata, sekarang pergilah dan bicaralah di hadapan manusia, berdakwalah engkau. Ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan kepada mereka al-mawa'iz al-hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lalu kemudian melaksanakan sholat zuhur. Kemudian duduk sambil merenung, memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad yang memiliki banyak ulama yang sangat alim, sangat cerdas, sangat pandai. Sementara dirinya bukan orang yang pandai berbicara. Selang beberapa saat,
tiba-tiba penduduk kota Baghdad datang berbondong-bondong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk memberikan pengajian kepada mereka. Sontak saja Abdul Qadir Al-Jilani bingung apa yang harus dia sampaikan. Karena dia tidak mempunyai apapun yang bisa disampaikan. Ditambah lagi dengan sifat gugupnya tersebut. Saat itu kemudian tubuhnya bergemetar. Dan dia keder. Kalau orang Betawi bilang keder menghadapi penduduk Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kebingungan, tiba-tiba kakeknya yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dan masuk ke dalam masjid sambil berdiri di hadapannya. Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya kepada Abdul Qadir Al-Jilani seperti pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. "Wahai anakku," kata Ali, "kenapa engkau takut berbicara di hadapan orang banyak?" Abdul Qadir menjawab tanpa rasa malu, "Wahai ayahku, aku tidak bisa. Kalau aku bicara di hadapan orang banyak, tubuhku akan gemetar dan aku grogi." Tak ingin menunggu lama, Ali bin Abi Thalib pun kemudian memerintahkan Abdul Qadir Al-Jilani untuk membuka mulutnya. Lalu kemudian beliau meludahi mulutnya sebanyak 6 kali. Dan ini membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi heran. Kalau Rasulullah SAW itu meludahi sebanyak 7 kali, sementara Ali bin Abi Thalib meludahi sebanyak 6 kali. Dalam keheranan itu, lalu dia bertanya, "Mengapa engkau hanya meludahi mulutku sebanyak 6 kali, sementara Rasulullah SAW itu meludahiku sebanyak 7 kali?" Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ini adalah bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak melebihi darinya. Nah, setelah kejadian tersebut, Ali pun kemudian bersembunyi dan mengintip apakah cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih takut dan gemetar berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad ataukah tidak. Nah, mungkin berkah dari ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhirnya beliau mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka tanpa ada lagi rasa gemetar dan rasa takut di dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada satu doa yang diajarkan oleh seorang kiai, namanya Kiai Miftahul Akhyar, yang merupakan Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan ilmu laduni. Kata beliau, ada doa khusus yang bisa dijadikan wirid untuk mendapatkan ilmu laduni. Beliau mengatakan, baca saja doa, "Ilahi allimni min ilmikal mahzun." Yang kalau diartikan, "Wahai Allah, ajarkan kepadaku dari ilmu-Mu yang tersembunyi." Ini bisa dijadikan wiridan dan insya Allah semua orang bisa punya potensi untuk mendapatkan ilmu laduni. Kiai Miftah menerangkan bahwa ada sebuah ilmu selain ilmu zahir, yakni ilmu yang tersembunyi. Ilmu ini disimpan oleh Allah dan hanya akan dianugerahkan bagi orang-orang pilihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.